Jadi kalau ada di desa-desa yang lain tidak tertampung apa aspirasi masyarakat desa, ya itu harus harus dipahami. Kita pantas berbangga hati atas semua perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang telah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di kawasan Danau Toba, khususnya Kabupaten Samosir, yang sudah kita rasakan pada saat ini, baik pembangunan infrastruktur maupun penataan di kawasan Danau Toba. Tentu kita sangat berharap banyaknya pembangunan dan kegiatan yang dilaksanakan mampu meningkatkan perekonomian. Saya sampaikan seperti itu karena tahun 2024 ada perubahan kebijakan atau regulasi atau aturan terkait soal penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu legislatif di kabupaten, provinsi, nasional, untuk ke pusat, presiden, wakil presiden, gubernur, dan bupati. Dokumen kita sampai tahun 2026 RPJMD kita. Dan itu sesuai dengan usulan dari desa masing-masing. Untuk diskusi dan tanya jawab ini kita lakukan tiga termin, satu termin, 3 pertanyaan. Saya perkenalkan, saya Kepala Desa Pertemuan. Ini menyangkut pariwisata, Pak. Ada pembangunannya harus harus rapi, sesuai. Contoh kecilnya, titik-titik wisata di Desa Pertemuan penanganannya menurut saya nggak pas. Salah contoh, mual sebual-bual, ya, dibangun tahun 2000 tahun yang lalu. Sekarang Pak, airnya jadi nggak ada. Terima kasih. Atau waktu masih ada kantor PMD belum bergabung dengan dinas sosial, sudah kami surati pembangunan kantor desa, Pak, untuk janji batu. Surat lengkap, penerahan lengkap di atas materai semua, Pak. Apakah ada harapan kami untuk tahun ini pembangunan kantor desa tersebut? Sekian, Pak, terima kasih. Usulnya kalau bisa suatu saat nanti Musrem lagi perwakilan DPRD dari Kecamatan Manado khususnya dari 2 harus hadir. Ini semua karena ada kepekaan terhadap lingkungan sekitar dari Pak Kepala Desa. Untuk Kepala Desa Pertemuan, penataan mual sibual-bual yang tidak mengadopsi kearifan lokal dan alam lah mungkin dari sisi perencanaan. Akhirnya proses pelaksanaan itu pun ada terjadi proses penyimpangan karena alam ini bukan untuk dilawan tapi diadaptasi itu sebenarnya. Tapi kalau saya tidak salah, kalau tahun 2022 sepertinya kegiatan yang seperti ini nggak ada ya di pariwisata ya. PUTR. Nah, artinya pendekatan pembangunan yang seperti ini kan kalau misalnya pariwisata yang menyelenggarakan ini karena mereka lebih mengedepankan juga aspek budaya. Nah, di situ terkadang dibutuhkan sebenarnya kehadirannya kepala desa pada saat mereka melakukan survei. Di 2020 baik dari pihak BPD ataupun apa bentuknya itu karena ini skala prioritas dan tak pernah tersentuh bangunan bisa kita cek lokasi, Pak. Yang kedua tentang pelabuhan, pada hari ini dinas perhubungan perlu dorongan itu Bapak Bida surat kami itu sudah masuk. Akses ini untuk mengangkat hasil pertanian masih manual, Pak, untuk naik kapal baik dari Batabung maupun Ponorogo. Begini. Lalu yang
dalam hal ini Dinas Sosial Pemde, pembahasan PPDS di kabupaten, dalam hal ini ada kisi-kisinya perlu kami pertanyakan kepada Dinas Kesehatan bahwasanya di belanja nanti ada tertuang itu yang namanya ODGJ. Sekian dan terima kasih. Horas. Nama saya Sahabat Menraja Pak, Ketua Lembaga Dewan Syahadat Desa Harian. Mengenai desa pariwisata, di desa Harian ada rumah persatuan Menraja, dan itu sudah tercatat di dalam buku pariwisata Samosir, Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir tahun 2017. Ada di sini tentang rumah persatuan Menraja. Namun desa Harian tidak ditetapkan sebagai desa pariwisata. Dan di desa Pangalawang ada Batu Buru, itu satu paket dengan rumah persatuan Pak. Memang saya lihat rumah persatuan ini tidak terlihat sebagai rumah persatuan Pak, karena fasilitasnya di sana tidak ada yang menunjang rumah persatuan ini berupa peralatan alat-alat tradisional. Intinya 2 tahun yang sudah lewat, saya langsung menghadap kepada beliau Bapak Bupati Samosir. Andiko Timotius Tutulan. Jadi hubungan itu asal dihibahkan balerong yang dibangun di Yonan Lebak Buntu mulai tahun 2001 usia. Suratku hula-hula cukup rendah, semua itu PBD sampai 2020 dalam realisasinya. Jadi tolong secepatnya ditindaklanjuti hibah ini itu desa. Nomor 2, Bapak Kepala Dinas Pendidikan nanti. Kebetulan SMP 1 ada. Nah, dimasuk polisi tagar naik Pak. Anak-anak 500 siswa isi. Nah, dohot SD 20. Kebetulan Allah kali Pak. Jadi bagi baladi pemadarannya ada pokok utama mau naka maju asawi dalam tangga gunung berputar dari Gunung Muda. Karena semua nomor kami Pak, dan dari sana kadang-kadang terbatas desa sipil. Kami dulu lulus, kami motor ke sana. Anggaran ada, bapak memang, semua itu susah kijang. Nah ini juga bapak dan 2 sekolah ini, kalau pelatihan bapak penata lokasi WCT, mulu itu semua kami Pak, secepatnya deh. Karena saya usah pakai Pak, tuh belajar nih, habis di desa. Terbatas kok. Jadi tubuh berbeda khusus. Karena nampak sih Bapak di utara. Dan kalau saudara untuk anggota Bapak membuat investigasinya yang beda kan, seproduksi. Masing-masing kan salah perencanaan. Sebenarnya masing-masing berjalan dosa mulai. Kalian lebih maksimal. Caranya itu obat gelek. Kita semua horas. Puji Tuhan, pada hari ini kita melaksanakan muslim di Kecamatan Matunggu di dalam lingkungan sekolah. Ini rata-rata memang masih banyak yang bermasalah. Hal ini akan kita tidak lanjuti nanti dengan penjelasan Bapak Kepala Desa aktif melihat lingkungan sekolah kita yang ada di desa Bapak. Ini akan kita akomodir. Nanti semoga ada anggaran dari jauh seperti yang tahun-tahun 2022 bisa kita anggarkan di dalam usulan untuk pemekaran sekolah. Dan juga lebih dari 12 juta jiwa penduduk dengan umur lebih dari 15 tahun itu mengalami depresi. Jadi ini merupakan suatu jumlah yang sangat besar. Jadi memang sudah waktunya kita memberikan perhatian yang lebih untuk kasus-kasus ODGJ. Bahwa kita sudah ada terkait dengan ODGJ, itu kita ada SK Surat Keputusan Bupati nomor 348 tahun 2022, yaitu tentang Pokja penanganan ODGJ di Kabupaten Samosir. Itu ada bukan hanya pihak rumah sakit atau pihak dan juga pihak dinas kesehatan, tapi juga itu melibatkan camat, kepala desa, dan juga lurah. Juga ada puskesmas seperti itu. Mencoba menjawab, memberikan informasi terkait dengan pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami.
ada beberapa hal tadi yang paling banyak itu memang terkait dengan pemajuan kebudayaan dan objek wisata yang beririsan dekat-dekat dengan desa wisata. Kalau desa wisata yang sudah ditetapkan sampai dengan tahun 2022 ada sebanyak 54 desa wisata. Desa wisata itu ditetapkan tentu sudah dilakukan survei terlebih dahulu. Berarti di desa itu ada potensi wisatanya, ada daya tarik, ada aksesibilitas, dan lokasi itu memang dikunjungi orang. Jadi misalnya masyarakat di sepanjang sempadan danau itu barangkali memiliki badan hukum, nanti bisa diajukan kepada Balai Wilayah Sungai untuk mengusahakannya, apakah untuk objek wisata ataupun usaha-usaha yang lain. Khusus untuk pemerintah desa, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Camat, klasifikasi kewenangan pembangunan infrastruktur itu juga ada. Nah, kalau memang itu merupakan jalan konektivitas antar desa, silakan diusulkan. Saya ada permohonan juga Pak, yaitu langsung ke Pak Kadis Pendidikan. Sewaktu kami musrembang, SD Katolik memohon untuk pengadaan kursi. Katanya kalau anak kita belajar di luar ruangan, mereka harus mengangkat kursi yang dari dalam keluar supaya mereka diadakan kursi. Yang berikutnya Pak, untuk SD 6, keluhan dari SD 6, SD 6-nya memerlukan untuk paving block untuk SD Negeri 6. Katanya waktu Pak beliau Bupati mau apel pagi di sana, jadi tidak jadi karena halamannya becek. Jadi mereka memohon untuk pembangunan paving block di sekolah tersebut karena kemungkinan dana desa tidak sanggup Pak. Yang berikutnya kita terima juga untuk pertanian. Kami mohon untuk pertanian supaya membagikan bibit-bibit pertanian, contohnya bibit jagung yang sesuai dengan pH tanah yang ada di desa kami. Pasar ke ini Klonan Rumbu ini Pak, jalannya itu sekarang pokoknya hancur Pak. Hari itu saking rusaknya jalan itu Pak, sampai kami masyarakat yang ada di sekeliling itu, kami ada swadaya masing-masing. Dari akulah 2 sak, dari si semennya, sehingga kami bangun hari itu sedikit Pak. Tapi sekarang karena sudah musim hujan, sudah hancur lagi jalannya itu. Jadi kami minta dengan sangat, memang sudah kami katakan hari itu kepada Pak Camat dan Ibu Kades kami, supaya diprioritaskan itu Pak. Karena penduduk di sana bukan hanya 50 orang saya rasa, 100 kakak ada yang melewati jalan itu Pak. Setiap hari anak-anak sekolah SD, SMP sama SMA sering jatuh-jatuh di sana Pak karena jalan yang tidak bagus. Masyarakat desa di Labuan asal pelepasan lahan ke darat-darat menuju Simalpingan Hota-Hota. Apa senang dorong ke Bapak sendiri alat tinggal itu terrealisasi ke Bapak pelebaran ini sampai masyarakat pelepasan lahan. Jadi kalau masalah kami memahami masyarakat di Bapak asal tonggo dia Bapak UPKR pelebaran jalan ini Simalpingan menuju Hota-Hota di Bapak. Dari Sekolah TK Ceria Klaret NSA Orang Rumbu, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya mewakili dari Ketua PKG Kecamatan Onan Rumbu dan guru-guru PAUD yang di Kecamatan Onan Rumbu. Yang pertama, kiranya Bapak Dinas, untuk semua guru PAUD, Bapak bersedia untuk kami guru-guru PAUD menerima honor dari ADD. Yang kedua, dengan rendah hati kami mohon kepada Bapak Kadis kami agar sudi kiranya memperhatikan honor guru PAUD sekecamatan Onan Rumbu. Yang ketiga, kepada Bapak Dinas Pendidikan atau Bapak Kadis, dengan rasa hormat kami mohon bantuannya Pak untuk agar kami guru-guru PAUD kan sekolah guru PAUD di Kecamatan Onan Rumbu ini ada 13 lembaga Pak.
Jadi berhubung hanya ada 4 sekolah saja yang sudah terdaftar di untuk pengaktifan surat izin operasional. Mungkin ada beberapa kita guru yang mungkin sulit dalam pemberkasan atau kurang dalam mengetahui itu kan Pak. Kami mohonkan untuk bantuannya Pak tentang bagaimana pengaktifan surat izin operasional. Sekian dan terima kasih. Yang kedua, Bapak langsung Pak Pahang, Kepala Desa Pahang. Izin Pak Kepala Beda Inam Sulan pembangunan dari Kecamatan Rambu, semoga semua pengusulan ini dapat ditampung dan dapat direalisasikan. Amin. Perencanaan pembangunan tingkat kecamatan merupakan salah satu sarana perencanaan pembangunan yang menggunakan pendekatan partisipatif, di mana melibatkan pemangku kepentingan. Melalui musrembang kecamatan, masyarakat diberi ruang untuk terlibat di dalam proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, serta aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambil kebijakan. Kita berharap melalui setiap musrembang kecamatan, setiap usulan rencana kegiatan yang diusulkan haruslah benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi kepentingan masyarakat secara umum. Penetapan skala prioritas pun harus dilakukan agar arah kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta sejalan. Melalui pelaksanaan musrembang di 9 kecamatan di Kabupaten Samosir, kita berharap ini menjadi media interaktif bagi segenap stakeholder kecamatan untuk menetapkan program kegiatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan dalam rencana kerja pembangunan daerah tahun 2024. Demikian. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dengan mengucap syukur, karena ini di Gereja Katolik dan saya juga Katolik, dengan mengucap demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, acara musrembang kecamatan Onarunggu resmi ditutup.